Halo teman-teman, kenalin aku Sriwati. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi pembangunan. Di video kali ini kita akan membahas salah satu permasalahan dalam ekonomi pembangunan yang saya temui di lingkungan sekitar saya, yaitu pengangguran. Masalah ini masih sering kita jumpai di berbagai daerah dan pastinya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan. Yuk kita bahas bersama supaya kita lebih paham bagaimana pengangguran menjadi tantangan besar bagi perekonomian kita. Di lingkungan sekitarku, banyak warga masih bergantung pada pertanian. Meski jadi sumber penghasilan utama, pekerjaan ini bersifat musiman dan terbatas. Sementara itu, banyak pemuda lulusan SMA atau SMK kesulitan mendapatkan pekerjaan karena minimnya lapangan kerja dan keterampilan yang sesuai. Akibatnya, sebagian kembali membantu orang tua di sawah atau menganggur menunggu kesempatan yang belum datang. Dalam pandangan ekonomi pembangunan, pengangguran bukan sekadar persoalan individu yang tidak bekerja, melainkan cerminan adanya ketidakseimbangan serius dalam sistem ekonomi. Secara sederhana, pengangguran terjadi ketika jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia. Khususnya di daerah pedesaan, jenis yang paling sering muncul adalah pengangguran struktural. Ini terjadi karena keterampilan yang dimiliki masyarakat, terutama generasi muda, tidak sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Misalnya, struktur ekonomi desa yang masih didominasi oleh pertanian, sedangkan sebagian pemuda memiliki potensi dan keinginan untuk bekerja di sektor yang lebih modern seperti jasa atau teknologi. Sayangnya, lapangan kerja di bidang tersebut masih belum banyak tersedia di desa. Di sisi lain, banyak dari mereka juga yang hanya lulusan SMA dengan keterampilan yang terbatas, sehingga tetap sulit bersaing meskipun mencoba mencari pekerjaan di luar kota. Kondisi seperti ini membuat pertumbuhan ekonomi desa berjalan lambat dan menciptakan kesenjangan pendapatan antar warga. Intinya, pengangguran menjadi indikator bahwa proses pembangunan belum berjalan dengan inklusif, artinya belum mampu membuka kesempatan kerja yang sesuai dengan potensi generasi muda. Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa penyebab utama kenapa pengangguran di desa sulit diatasi. Yang pertama, kurangnya diversifikasi ekonomi dan lapangan kerja formal. Ketergantungan pada sektor pertanian membuat pilihan kerja sangat terbatas. Akibatnya, pemuda yang ingin bekerja di luar sektor pertanian sering terpaksa pindah ke kota atau bahkan menganggur. Kedua, kesenjangan keterampilan. Pendidikan di desa sering belum menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja modern. Banyak pemuda lulus tanpa bekal keterampilan digital, bahasa, atau kemampuan teknis yang dibutuhkan industri saat ini. Ditambah lagi, keterbatasan biaya dan fasilitas pendidikan membuat mereka sulit mengikuti pelatihan atau pengembangan kemampuan baru. Akibatnya, mereka sulit bersaing di desa maupun di kota. Dan yang ketiga, yaitu akses terhadap modal dan jaringan usaha yang masih terbatas. Meskipun banyak pemuda memiliki niat untuk berwirausaha, mereka kesulitan mendapatkan pinjaman karena tidak memiliki jaminan atau koneksi bisnis yang kuat. Kondisi ini membuat mereka sulit memulai usaha dan akhirnya kembali bergantung pada pekerjaan musiman seperti bertani atau buruh harian. Untuk mengurangi pengangguran di desa, kita perlu langkah yang menyeluruh dan berkelanjutan. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini hal yang paling penting. Pemerintah dan lembaga terkait perlu rutin mengadakan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti pelatihan digital marketing atau keterampilan jasa seperti program kartu pekerja bisa dimanfaatkan agar pemuda desa punya kemampuan baru yang siap pakai di dunia kerja. Kedua, memperluas lapangan kerja. Desa sebaiknya tidak hanya bergantung pada pertanian, tapi mulai mengembangkan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan agrowisata. Dengan begitu, pemuda tidak harus pergi ke kota untuk mencari kerja, mereka bisa produktif di desanya sendiri. Ketiga, kemudahan akses modal dan pendampingan usaha. Banyak pemuda ingin membuka usaha tapi terkendala modal. Pemerintah bisa membantu melalui kredit usaha rakyat atau KUR atau bantuan dana usaha dengan proses yang mudah. Tapi bukan cuma modal, mereka juga perlu bimbingan supaya usahanya bisa bertahan dan berkembang. Dan yang keempat, pembangunan infrastruktur digital. Internet yang cepat bisa membuka banyak peluang mulai dari belajar keterampilan online, promosi produk lokal, hingga kerja jarak jauh. Kalau keempat hal ini dilakukan bersama, desa bisa lebih maju, warganya lebih mandiri, dan angka pengangguran bisa berkurang. Nah teman-teman, dari semua yang sudah kita bahas jelas ya, pengangguran bukan cuma soal angka, tapi soal masa depan generasi muda. Pengangguran memang tantangan besar tapi bukan akhir. Dengan pelatihan, dukungan usaha, dan semangat inovasi, kita bisa ciptakan perubahan nyata. Yuk jadi generasi pencipta peluang. Terima kasih sudah menonton. Mari terus berkontribusi mulai dari hal kecil di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.